Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wina. Saya dari kelas 11 A2. Di sini saya akan membuat tugas biologi mengenai sistem peredaran darah. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Organ sistem peredaran darah yang pertama ada jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terletak di dalam rongga dada di antara kedua paru-paru. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Fungsi serambi kanan menerima darah yang mengandung karbon dioksida. Fungsi serambi kiri menerima darah yang banyak mengandung oksigen. Fungsi bilik kanan memompa darah yang banyak mengandung karbon dioksida menuju ke paru-paru. Fungsi bilik kiri memompa darah yang banyak mengandung oksigen menuju ke seluruh tubuh. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah saat dipompa. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian organ dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu pertama arteri dan yang kedua ada vena. Arteri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada arteri pulmonalis dan arteri. Arteri pulmonalis yaitu pembuluh yang meninggalkan jantung ke paru-paru untuk menukar CO2 dengan oksigen. Sedangkan arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Terdapat 3 jenis vena. Yang pertama, vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa oksigen dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Yang kedua, vena cava superior adalah pembuluh yang membawa darah dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Yang ketiga, vena cava inferior. Sama seperti vena cava superior, vena cava inferior juga membawa darah dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Bedanya, vena cava inferior dari organ bawah, sedangkan vena cava superior dari organ atas. Yang ketiga ada darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sistem metabolisme, seperti karbon dioksida, untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting, seperti antibodi, hormon, dan protein. Komponen dari plasma darah terdiri atas 90% air dan 10% zat-zat yang terlarut di dalam plasma darah, seperti protein, ion, antibodi, faktor koagulasi, asam organik, nutrisi, limbah, elektrolit, lipid, vitamin, pigmen, dan juga enzim. Yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit, bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu membawanya agar tubuh terlindung dari berbagai penyakit. Yang keempat ada keping darah atau trombosit, dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Peredaran darah. Terdapat 2 peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah kecil atau pulmonalis. Peredaran darah kecil yaitu aliran darah menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar, vena cava.
Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, peredaran darah besar atau sistematik. Peredaran darah besar yaitu aliran darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru, darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama, yaitu aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami pembersihan darah.